Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memulainya dengan sebuah pertanyaan. Bisakah orang yang tidak bisa baca membaca Al-Quran? Jika saya mengatakan baca Al-Quran, gambaran mana yang muncul di benak Anda? Pasti yang ini. Oke, ingat, ini jawaban pertama Anda. Bagaimana jika saya mengatakan, ternyata perintah membaca Al-Quran tidak seperti yang Anda bayangkan selama ini? Inilah kekurangan sistem terjemah, karena memang terkadang tidak bisa mencakup seluruh makna. Akhirnya tidak tergambarkan makna yang sebenarnya luas. Seperti biasa, kita akan memulai suatu bahasan dari pertanyaan dasar, yaitu apa yang dimaksud membaca Al-Quran. Oleh karena itu, kita akan lihat dari sejarah. Pertama kali Al-Quran diturunkan, yaitu surat Al-Alaq. Ketika Muhammad SAW pergi ke Gua Hira untuk menyendiri, ketika itu datanglah malaikat. Malaikat itu berkata, "Iqra, bacalah." Kemudian beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat tersebut mendekap beliau, sehingga beliau merasa kepayahan. Malaikat itu kembali berkata, "Iqra, bacalah." Beliau menjawab lagi, "Aku tidak bisa membaca." Setelah 3 kali beliau menjawab seperti itu, malaikat membacakan surat Al-Alaq, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, hingga ayat kelima. Yang jadi pembahasan kita adalah makna Iqra. Coba kita lihat lagi hadis berikut. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Pada lafaz Yaqra di sini, jelas itu bukan menunjukkan bahwa kita harus membaca Al-Fatihah yang tertulis setiap kita sholat. Nah, berbeda bukan? Jika konteksnya seperti ini, kita pasti paham makna yang dimaksud membaca yang seperti apa. Kata Iqra berasal dari kata qara'a yang bisa bermakna membaca, mempelajari, membacakan, menyampaikan, menghimpun, dan lainnya. Jadi, perintah Iqra di atas cakupannya luas. Selain itu, kata tilawah yang secara bahasa artinya membaca, membacakan, tapi juga bisa mengikuti, mematuhi, dan sebagainya. Kita bisa lihat bagaimana dua kata yang berbeda, yang bahkan masing-masingnya memiliki beberapa makna, tapi diterjemahkan hanya menjadi satu kata yang sama dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, terkadang terjemahan tidak akan cukup untuk mencakup seluruh makna aslinya. Yang jadi masalah, jika kita tidak menangkap konotasinya, kita bisa mendapatkan persepsi yang berbeda. Pertanyaannya, karena buta huruf, apakah Rasulullah SAW dan para sahabatnya berarti tidak pernah menjalankan perintah untuk Iqra dan tilawah membaca Al-Quran? Kemudian, bagaimana jawaban Anda yang sebelumnya? Bisakah orang yang tidak bisa baca membaca Al-Quran? Nah, di sini, jika kita tidak menangkap konotasinya, kita bisa mendapatkan persepsi yang berbeda dengan apa yang dimaksud Allah dan Rasul untuk membaca Al-Quran. Kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang tidak bisa membaca dan menulis, tapi diperintah untuk membaca. Hal ini menunjukkan bahwa membaca tidak selalu membaca tulisan, tetapi juga membacakan, melafalkan, menyampaikan, dan lainnya. Dan Nabi juga memerintahkan untuk membaca pada umatnya. Padahal masa itu mayoritas sahabat dan bangsa Arab adalah buta huruf. Al-Jumu'ah ayat 2 dijelaskan bahwa Rasul diutus pada kaum yang buta huruf. Bahkan pada perang Badar, salah satu syarat untuk membebaskan tawanan adalah mengajarkan baca tulis pada 10 kaum muslim di Madinah. Menandakan masih sedikitnya tradisi baca tulis, hanya sebagian kecil sahabat yang memiliki keahlian baca tulis pada masa itu. Maka dari itu, untuk memahami lebih dalam, sekarang kita coba bahas sejarah singkat penulisan Al-Quran. Ketika wahyu turun, Rasulullah SAW membacakannya kepada para sahabat, dan ada beberapa sahabat yang menuliskannya. Kemudian mereka membacakannya kembali di depan Rasul, untuk memastikan tidak terjadi kesalahan kata. Beberapa riwayat menyebutkan Rasulullah SAW kurang lebih memiliki 44 hingga 56 penulis, dan hanya ada 6 tokoh yang ditugaskan untuk menjadi penulis tetap wahyu. Masa itu, penulisan dibuat pada kulit, tulang unta, kambing, pelepah kurma, potongan kayu, batu, dan berbagai media yang ada. Yang kemudian pengajaran Al-Quran diteruskan dan disebarkan oleh para sahabat. Hal tersebut terus berlanjut hingga masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah perang Yamamah tahun 12 Hijriah, sangat banyak penghafal Al-Quran yang gugur mati syahid. Umar bin Khattab khawatir dan mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan semula Al-Quran. Pada awalnya, bagaimanapun Abu Bakar tidak setuju dengan alasan karena selama ini para sahabat tidak pernah mengerjakan tanpa ada persetujuan dari Rasulullah. Bahwa Nabi SAW tidak pernah memerintahkan, tidak juga mencontohkan, bahkan tidak mengisyaratkan untuk pengumpulan Al-Quran agar dijadikan sebuah mushaf. Zaid bin Thabit pun awalnya sependapat dengan Abu Bakar dan berkata, "Memindahkan gunung lebih ringan bagiku dibandingkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Bagaimana kalian melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah?" Tetapi selepas bermusyawarah, berpikir panjang, akhirnya mereka sepakat. Kemudian Zaid bin Thabit ditunjuk untuk memulai mengumpulkan Al-Quran yang sebelumnya telah ditulis oleh para sahabat dari berbagai macam media.
Setelah kurang lebih 2 tahun, tugas tersebut selesai. Kemudian nas tersebut turun, dipegang oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian pada zaman Khalifah Utsman bin Affan tahun 23 sampai 35 Hijriah, karena daerah kekuasaan kaum muslim semakin meluas, berhasil melakukan Persia, Irak, Syam, Mesir, Afrika Utara, Aljazair, Armenia, Tunisia, Romawi Timur, 3 benua, semakin banyak kalangan non-Arab yang masuk Islam. Akhirnya mulai sedikit timbul perbedaan karena logat daerahnya masing-masing. Demi menyeragamkan bacaan Al-Quran dengan dialek awal diturunkan, yaitu Quraisy, agar tidak terjadi fitnah, Khalifah Utsman memerintahkan agar dibukukanlah salinan Al-Quran, yang kemudian dikenal dengan Quran Mushaf Utsmani, kurang lebih sebanyak 6 salinan, kemudian disebar ke berbagai kota besar pemerintahan. Mushaf yang ditulis atas perintah Utsman tidak bertitik dan tidak berbaris, sehingga tidak ada perbedaan antara shin dan shin, dal dan dal, so dan do, ha, kho, ja, dan huruf lainnya. Kemudian penulisan Al-Quran terus disempurnakan untuk memudahkan kalangan non-Arab bisa membacanya dengan benar dengan melalui proses yang sangat panjang melalui beberapa generasi, satu persatu, seperti penambahan tanda baca fathah, domah, kasroh, titik. Generasi berikutnya tanda berhenti, wakof, harokat panjang pendek. Generasi berikutnya pemberian tanda pada nomor ayat, pembagian juz, penulisan khat kaligrafi. Pokoknya prosesnya sangat panjang hingga dikatakan pada tahun 500 menjadi puncaknya. Bahkan di Indonesia hingga kini masih terus berkembang. Ada Al-Quran dengan pemberian tanda warna untuk memudahkan cara baca idgham, ikhfa, dan menghafalnya. Jadi bisa kita lihat bahwa pada masa Abu Bakar dan Umar, naskah Al-Quran yang tertulis baru dikumpulkan. Kemudian pada masa Khalifah Utsman pada tahun 30-an, baru disalin kurang lebih 6 mushaf Al-Quran. Dan pada masa itu, dakwah Islam sudah 2/3 dunia, Asia, Eropa, dan Afrika. Lantas bagaimana cara Al-Quran disebarkan? Artinya sangat jauh perbandingan. Jumlah Al-Quran yang tertulis ibaratnya masih hitungan jari dibandingkan jumlah umat Islam pada masa itu yang tersebar pada 3 benua. Dari sini banyak pelajaran penting yang bisa kita amati, bahwa sebenarnya media utama penyebaran Al-Quran bukanlah dari media tulis, tapi melalui lisan ke lisan, hafalan ke hafalan. Mulai dari malaikat Jibril alaihissalam ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan cara yang sama diajarkan kepada para sahabat. Kemudian cara yang sama juga kepada umat dan para generasi selanjutnya. Karena Al-Quran pada asalnya adalah verbal revelation, wahyu yang diturunkan dan disebarkan secara verbal. Al-Quran tidaklah turun dalam bentuk tulisan di atas batu atau kertas. Hikmahnya sudah kami jelaskan secara logis pada episode ke-10. Penjelasan bahwa ilmu itu yang ada di dalam dada, bukan yang terletak pada buku. Al-Quran berbentuk tulisan hanyalah sarana pendukung dari hafalan. Jadi tidak akan ada masalah penyempurnaan penulisan Al-Quran dalam berabad-abad. Karena asalnya Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dan disebarkan secara verbal. Ini jugalah yang membedakan Al-Quran dengan kitab lainnya yang tidak terdapat bahasa aslinya. Hanya berdasar terjemahan di atas terjemahan yang diterjemahkan. Bisa kita bayangkan bagaimana tercampur aduknya dengan pendapat dan perspektif penerjemah. Oke, kembali ke pembahasan. Bisa kita bayangkan perbandingan betapa sedikitnya penulis wahyu, akan tetapi ada ribuan sahabat diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Apalagi pada masa itu mayoritas buta huruf. Tapi kenapa diberikan perintah Iqra, memperbanyak baca Al-Quran? Ini menandakan bahwa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan dilakukan oleh para sahabat dalam membaca Al-Quran bukan membaca tulisan seperti yang kita bayangkan selama ini, tapi membacakannya dengan hafalan mereka. Perlu diketahui, zaman dahulu kertas sangatlah langka. Kalaupun ada, jumlahnya terbatas dan mahal. Orang-orang menulis pada media yang ada, seperti tulang, kulit, pelepah daun, batu, dan sebagainya. Bisa dibayangkan kan? Itu sangat menyulitkan. Jadi sangat wajar jika mayoritas manusia zaman dahulu tidak bisa baca tulis. Pada masa itu, tidak bisa baca tulis bukan berarti orang terbelakang atau bodoh, tapi karena medianya sangat terbatas dan sulit. Jika kita hidup pada masa itu, belum tentu kita bisa baca tulis. Tradisi baca tulis mulai booming tidak jauh dari era industrialisasi dan ditemukannya media cetak. Barulah di situ manusia di seluruh kalangan berbondong-bondong belajar membaca dan menulis. Bahkan di Indonesia, tahun 1900-an masih banyak yang belum bisa baca tulis. Media tulis pun masih banyak menggunakan kapur. Bisa Anda bayangkan kan betapa masih terbatasnya media tulis. Bahkan itu tidak sampai 1 abad lalu, tidak jauh dari era sekarang. Kemudian zaman sekarang, kita mulai mengenal Al-Quran sudah tercetak rapi dalam mushaf. Tujuannya tentu untuk memudahkan kita. Kita cukup membeli dan membacanya. Nah, tapi seperti yang sudah dijelaskan lengkap pada episode 10, hal ini di masa depan lama-lama akan mengakibatkan pembelokan dalam pendekatan terhadap Al-Quran yang tidak kita sadari jika kita tidak memahami asal-muasal prinsip dasarnya. Dampaknya sudah kita alami. Orang-orang sekarang mengenal Al-Quran adalah sebuah buku. Dan jika ditanya apa yang dimaksud membaca Al-Quran, bayangannya pasti membaca buku seperti ini. Persis seperti jawaban pertama Anda. Betul kan? Kita tengok lagi ke belakang.
Dahulu, para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran dengan perlahan, yaitu menghafal 10 ayat demi 10 ayat. Ketika mereka sudah paham dan mengamalkannya, barulah mereka membacakan dan menambah hafalan. Sehingga, siapa yang paling banyak hafalannya, maka semakin baik kualitasnya di antara mereka. Di sini, kita bisa lihat perbedaan pendekatan terhadap Al-Quran pada zaman sekarang. Banyak yang menganggap maksud dari membaca Al-Quran, yaitu yang penting pintar membaca tulisannya. Padahal, pendekatan Al-Quran yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, yaitu hafalkan dulu, barulah membacakannya. Jika Anda masih bertanya, apakah bisa menghafalnya tanpa membacanya terlebih dahulu, itu sama saja kembali ke pertanyaan awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Semakin jelas benang merahnya. Perintah agar memperbanyak baca Al-Quran, artinya hafalkan, amalkan, baru namanya bacakan. Karena tidak mungkin yang dimaksud agar ribuan sahabat membaca dari sedikit salinan di tulang, pelepah kurma, kulit onta, karena naskah Al-Quran tertulis sangatlah terbatas pada masa itu. Apalagi mayoritas adalah kaum buta huruf. Jadi memang benar, media tulis hanyalah sarana pembantu atau pengikat, bukan sebagai media utama, yaitu hafalan. Oleh karena itu, pendekatan Al-Quran yang sesuai urutannya adalah hafalkan, amalkan, bacakan. Kenapa kita tidak sebutkan pahami? Karena jika urutannya benar, pasti sudah otomatis memahaminya. Karena tidak mungkin bisa mengamalkan jika tidak memahaminya terlebih dahulu. Tapi, kebanyakan yang terjadi di kita sekarang adalah kebalikannya. Banyak orang yang mencukupkan diri hanya dengan membaca media tulisnya, karena sudah mendapatkan pahala. Padahal pendekatannya terbalik dari yang dilakukan Rasul dan para sahabatnya. Akhirnya, banyak juga yang tidak memahami maknanya, kemudian bagaimana bisa mengamalkannya? Hal ini mulai marak terjadi karena kita mengenal Al-Quran sudah menjadi cetakan buku yang lengkap. Ingat episode 10. Akibatnya, mulai luntur urgensi tingkat desakan untuk menghafalnya. Karena, sekarang kita bisa membacanya khatam tanpa menghafalnya. Padahal urutannya terbalik. Tetangga dan teman-teman saya hampir semuanya muslim. Mereka bisa baca Quran. Semuanya hafal Al-Fatihah. Tapi, hampir nggak ada yang bisa mengartikannya. Bahkan, banyak yang nggak tahu apa artinya syahadat. Inilah realitanya. Jangan samakan kita dengan orang Arab. Mereka akan paham apa yang mereka hafal dan baca. Kita dari kecil hafal Al-Fatihah. Tapi, hingga tua pun nggak akan paham artinya. Karena itu bukan bahasa keseharian kita. Kita berbangga-bangga jika anak kita menghatamkan Al-Quran. Padahal, mereka tidak mengerti apa yang mereka baca. Ini karena kita telah salah memahami apa yang dimaksud dengan membaca. Akibatnya, banyak orang yang terjebak hanya membaca, dan membaca. Bahkan banyak yang dari kecil hingga tua hanya membaca tanpa memahami apa maksud dari yang dia baca selama ini. Tanpa mengetahui apa yang sebenarnya Tuhan sampaikan padanya. Ini adalah masalah yang serius. Lantas apa yang bisa diharapkan dari Al-Quran? Anda tidak mendapatkan manfaat dari apa yang Anda baca. Anda tidak mendapatkan apa yang seharusnya Anda dapatkan. Bukankah Al-Quran turun untuk memberi kita petunjuk? Petunjuk tujuan kita hidup. Bukankah Al-Quran turun untuk memberi kita nasihat demi merubah hidup kita, akhlak dan adab kita menjadi orang yang lebih baik? Agar kita mengetahui cara mencari nafkah yang benar. Agar mengetahui cara hidup yang benar. Lantas bagaimana Al-Quran bisa memberi petunjuk pada kita, merubah hidup kita, jika hingga tua kita masih tidak mengetahui apa yang kita baca? Bagaimana sholat kita bisa khusyuk, doa kita bisa diterima, jika kita tidak mengetahui apa yang kita panjatkan? Apa yang kita telah lakukan pada Al-Quran selama ini? Ini adalah masalah yang serius. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah. Wallahu la yahdil qaumad dzalimin. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk pada kaum yang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi yang telah diberikan Taurat tapi tidak mempelajari dan mengamalkannya, karenanya mereka tidak memiliki keutamaan sedikit pun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menyerupakan manusia dengan jenis binatang, kecuali dalam konteks hinaan. Perumpamaan keledai yang bersusah payah memikul kitab-kitab besar lagi tebal di atas punggungnya.
Apakah keledai itu dapat memanfaatkan kitab-kitab yang berada di atas punggungnya? Apakah mereka mendapatkan kemuliaan dengan keadaan tersebut? Keledai tidak mengetahui apa yang terdapat padanya sekalipun dia telah susah payah memikulnya. Keledai adalah simbol kedunguan, sungguh perumpamaan yang sangat buruk. Akankah umat Islam mengikuti jejak kaum Yahudi yang telah bersusah payah memikul kitab yang besar dan tebal, akan tetapi tidak tahu isi dan cara memanfaatkannya, tidak juga mendapatkan kemuliaan di atasnya? Bukankah kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang bagaimana kita telah memperlakukan Al-Quran? Bagaimana seharusnya arti Al-Quran sebagai pedoman hidup kita? Bukankah Al-Quran turun untuk merubah hidup kita? Sudahkah ada yang pernah menjelaskan pada Anda bahwa ini adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita? Jangan sampai kita dikatakan Allah bagi keledai, hanya memikul tanpa mengetahui isi dari apa yang dia pikul, tanpa mau melihat apa yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran. Ilmu itu bukan yang ada di rak buku, tapi yang ada di dalam dada. Lalu bagaimana cara menghafal mayoritas para sahabat jika tidak melalui membaca? Inilah cara yang harus kita tiru. Yang pasti cara ini lebih mudah dan efektif untuk belajar Al-Quran. Inilah topik bahasan kita, bagaimana cara menghafal Al-Quran yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran padamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktsiw wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan pada mereka? Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Faidza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian hadits riwayat Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, ambillah bacaan Al-Quran itu dari 4 orang, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abu Hudzaifah, Mu'adz bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Dan banyak lagi referensi yang Anda bisa lihat sendiri. Sebenarnya sudah sangat jelas bagaimana pengajaran Al-Quran yang dicontohkan oleh malaikat Jibril alaihissalam ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, kemudian berlanjut kepada umatnya. Pengajaran Al-Quran pada asalnya itu dibacakan, dan kita diperintah untuk mengambil Al-Quran dari yang terbaik bacaannya. Prinsip dasar inilah yang mulai dilupakan oleh generasi kita. Ingat episode ke-10. Hal ini dikarenakan generasi kita telah mendapatkan Al-Quran sudah tercetak rapi di dalam buku. Akibatnya, banyak dari kita menganggap Al-Quran adalah buku bacaan yang harus dihafalkan. Akibatnya, pendekatan kita terbalik dari yang seharusnya, yaitu Al-Quran adalah hafalan yang dibukukan. Karena sejatinya Al-Quran tidak diturunkan dalam bentuk tulisan di atas kertas. Akan tetapi, Al-Quran adalah verbal revelation, wahyu yang diturunkan dan disebarkan dari lisan ke lisan, hafalan ke hafalan. Dan media tulis hanyalah sarana pembantu, bukan yang utama dalam pengajaran dan pembelajaran Al-Quran. Sekarang yang jadi pertanyaan, sudahkah Anda benar-benar menggunakan telinga Anda untuk menghafal Al-Quran? Karena memang itulah seharusnya cara terbaik, termudah, terefektif dalam mempelajari Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya ajarkan. Kenapa lebih mudah dan efektif dengan mendengarkan? Karena itu memang fitrahnya manusia dalam belajar. Seperti biasa, coba kita ambil contoh nyata dan prinsip dasar. Pernahkah Anda perhatikan anak umur 3 tahun? Bagaimana cepatnya mereka belajar suatu bahasa? Apakah mereka mulai belajar dengan membaca dan menulis? Tentu tidak, membaca dan menulis adalah hal yang terlalu rumit untuk mereka. Anak kecil belajar suatu bahasa tidak melalui membaca atau belajar aturan tata bahasa grammar yang rumit dan berbagai macam teori lainnya. Jadi, bagaimana cara mereka belajar? Yap, mereka belajar dengan cara yang simpel, yaitu mendengar dan menirukan. Yang benar adalah telinga menangkap bunyi dan lisan mulai menirukannya. Kesamaan dari orang-orang poliglot, orang yang menguasai banyak bahasa asing, mereka mengatakan belajar bahasa dengan membaca dan menulis sebelum kita bisa berbicara dengan baik, seperti yang kita lakukan di sekolah, itu hanya memperlambat proses pembelajaran dan hanya membuang-buang waktu. Anak-anak tidak belajar dengan cara seperti itu. Cara tercepat dan terbaik untuk belajar suatu bahasa adalah cara yang digunakan anak-anak, dengan mendengarkan, menirukan, dan berinteraksi dengan bahasa itu. Hanya dengan menggunakan suara. Itu adalah metode utama kita dalam berkomunikasi satu dengan yang lain.
Dalam menulis, kita akan tahu bahwa tulisan tersebut salah, bukan karena tulisan itu kelihatan salah, tapi karena tulisan tersebut terdengar salah. Walaupun kita tidak pernah mempelajari aturan tata bahasa, kita akan tetap mengetahui jika hal tersebut terdengar salah. Contohnya, tadi, makan saya nasi. Walaupun kita tidak pernah mempelajari SPOK, kita akan tetap mengetahui tulisan itu salah, bukan karena terlihat salah, tapi karena terdengar salah. Memang seperti itu fitrahnya cara kerja otak kita. Jadi, kita harus terlebih dahulu banyak mendengar sebelum mulai membaca dan menulis. Itulah urutan yang benar. Padahal jauh sebelum ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sudah memberi petunjuk pada kita semua. Mungkin kita merasa kesulitan berinteraksi dengan Al-Quran selama ini karena kita belum mengikuti petunjuknya. Pernahkah Anda mendengar seseorang yang memiliki beberapa kesalahan membaca atau pengucapan? Itulah yang terjadi ketika kita belajar mengutamakan membaca terlebih dahulu, terlebih tanpa feedback seorang guru. Jangankan kita, anak-anak Arab saja yang membaca Al-Quran huruf gondrong bukan huruf gundul, masih bisa melakukan kesalahan harokat, panjang pendek, dan tanda baca. Apalagi kita yang bahasa Arab bukanlah bahasa asli kita. Baik, seperti biasa kita akan tarik analogi. Contohnya seperti ini. Bisakah Anda menyanyikan ini? Penyanyi profesional saja belum tentu bisa menyanyikan lagu dari not balok. Saya yakin semuanya pasti belajar bernyanyi tidak dari membaca not balok, tapi dari mendengar dan menirukan nada secara langsung. Bernyanyi dengan membaca not balok tanpa pernah mendengar lagu aslinya itu sulit dan gampang salah. Tapi sebaliknya, jika kita menggunakan telinga, kita akan mempelajarinya secara otomatis. Itulah yang dinamakan belajar secara langsung. Karena memang tidak pernah ada yang mengajari kita cara untuk mendengar. Melalui ini, kita belajar secara instan, otomatis, dan mudah. Mohon maaf sebelumnya, ini hanyalah analogi terdekat agar mudah dimengerti masyarakat umum. Oke, telinga ini adalah organ belajar satu-satunya yang tidak bisa dihentikan. Mata kita bisa lelah, rabun, mengantuk, tertutup. Tapi telinga kita tidak pernah tertutup dan akan selalu aktif untuk menerima pembelajaran, informasi, dan kebenaran. Walaupun dengan mata tertutup, kita akan tetap bisa mendengarkan Al-Quran. Oleh karena itu, ini adalah fitrahnya manusia, cara termudah dalam belajar Al-Quran. Oh iya, jangan disalahpahami bahwa belajar membaca dan menulis itu tidak penting. Tapi itu adalah tingkat lanjutan dari ini. Mendengar dan menirukan adalah cara termudah untuk masyarakat umum. Karena memang tidak pernah ada yang mengajari kita cara untuk mendengar. Melalui itu juga kita belajar secara instan, otomatis, dan mudah. Mata lelah, mengantuk, rabun tidak lagi menjadi hambatan. Tidak peduli berapapun usia Anda, apapun profesi Anda, seberapa sibuk Anda tetap bisa belajar dan menghafal Al-Quran dengan mendengarkannya, kapanpun dan dimanapun. Ustadz Abdul Somad pernah bercerita, anak-anak di Maroko belajar Al-Quran tanpa membawa Al-Quran. Mereka belajar dengan cara guru melafadzkan, kemudian murid menirukan, tanpa teks Al-Quran, hanya mendengar. Setelah hafal, kemudian mereka menuliskannya di atas lau, semacam papan batu tulis yang dapat dihapus, hanya sebagai alat bantu jika mereka lupa. Ini yang disebut talaki, seperti yang dilakukan Rasul dan para sahabatnya. Di Indonesia pun sama menggunakan talaki, tapi metodenya berbeda. Para santri memegang Qurannya masing-masing, kemudian membacanya dan menghafalnya masing-masing. Ketika sudah hafal, disetorkan pada ustadz untuk feedback dan diperbaiki. Ini kelihatannya mirip, tapi sebenarnya berbeda. Perubahan ini terjadi ketika Al-Quran sudah tercetak rapi dan mudah didapat. Dari sinilah para guru tidak membacakannya lagi, tapi menyuruh santri untuk membacanya sendiri. Metode ini sangat menggantungkan kemampuan membaca pada masing-masing anak, yang sebenarnya tidak semua anak bisa melakukannya. Kenapa? Sama saja seperti bayi yang disuruh belajar membaca sebelum bisa berbicara, atau membaca not balok sebelum mengerti nada. Hal ini menyulitkan anak yang tidak mengetahui atau jarang mendengar dialek tersebut sebelumnya. Orang dewasa pun sama, karena bahasa Arab bukanlah bahasa asli kita. Sebaliknya, jika dibacakan, berbeda dari feelingnya, psikologis, dan tingkat kesamaan dengan bacaan guru. Karena memang asalnya Al-Quran diturunkan dan disebarkan dari lisan ke lisan, pengajaran yang lebih mudah dan fitrah untuk manusia pada umumnya. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia. Kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Ambillah bacaan Al-Quran itu dari 4 orang, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'adz bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab, dan ayat-ayat lainnya. Bahkan Rasulullah SAW jelas mengisyaratkan belajarlah Al-Quran dari yang paling baik bacaannya. Beliau benar-benar memilih sahabat yang membacakan Al-Quran. Berarti pembacaan Al-Quran adalah masalah yang serius. Tidakkah ini sangat jelas bagaimana seharusnya kita belajar Al-Quran? Dibacakan dan ikuti bacaan tersebut.
Walaupun kita sudah pandai baca tulis, mendengarkan bacaan guru tetaplah menjadi hal yang utama dan tetaplah harus kita lakukan. Memang, pasti banyak dari kita memiliki keterbatasan lokasi dan waktu untuk mengakses seorang guru ngaji. Tapi, zaman ini benar-benar istimewa, tidak pernah ada di zaman lain sebelumnya. Benar-benar beruntung jika kita bisa melihat potensi dan memanfaatkannya. Bayangkan, kita bisa mendengarkan secara langsung bagaimana lisan Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan imam-imam terbaik di seluruh dunia membacakan Al-Quran. Kita bisa merasakan bagaimana mereka membacakan Al-Quran secara langsung kepada kita. Bahkan kapanpun dimanapun kita bisa mengaksesnya. Kesempatan ini benar-benar sangat spesial dan tidak ada di zaman lain. Hanya saja selama ini tidak ada yang pernah menyadarkan kita betapa spesialnya kesempatan yang kita miliki ini. Kita akan bahas lebih lanjut di akhir bahasan. Oke, balik lagi. Walaupun kita sudah mahir membaca dan menulis, tetaplah mendengarkan bacaan menjadi pengajaran yang utama. Apalagi kita memilih akses pada lisan-lisan terbaik di seluruh dunia. Perbanyaklah mendengarkan, hingga tercetak blueprint dalam otak kita. Setelah itu, sedikit-sedikit kita coba berusaha mengikutinya. Jika kita masih khawatir ada kesalahan dalam melafazkan huruf, kita harus kembali melihat contoh yang sebelumnya diberikan. Apakah anak-anak belajar berbicara dengan belajar mengenal alfabet A, B, C, D, E, F, G terlebih dahulu sebelum bisa berbicara? Tentu tidak, mereka hanya belajar dari mendengar, dan menirukan. Tidak ada yang pernah mengajarkan mereka menyebutkan suatu huruf atau menirukan dialek. Mereka mempelajarinya hanya dengan mendengarkannya dan menirukannya, terus secara berulang-ulang. Pasti semua fase awal tidak langsung lancar, tapi akan menyesuaikan. Lama-lama akan secara otomatis tercetak dialek tersebut dalam otak mereka. Tanpa belajar aturan tata bahasa yang rumit atau bahkan tanpa mengenal huruf pun, mereka akan tetap fasih dalam bahasa ibunya. Pernahkah Anda mendengar lagu Balonku Ada 5, Potong Bebek Angsa, atau 17 Agustus? Di daerah manapun Anda mendengarkannya, pasti akan dinyanyikan dengan cara yang sama, nada yang sama, ketukan yang sama, panjang pendek yang sama. Kenapa bisa seperti itu? Karena cara termudah penyebaran nada adalah dari lisan ke lisan. Seperti itulah kira-kira analogi terdekatnya. Jadi, perbanyak mendengar, kemudian coba ikuti bacaannya, dan ulangi terus-menerus. Insya Allah, pasti akan menyesuaikan. Pertanyaannya, selama ini sudahkah kita mengikuti petunjuk yang diberikan? Petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan Rasulullah SAW contohkan sebenarnya sudah sangat jelas. Bagaimana seharusnya kita mempelajari Al-Quran, yaitu dari yang paling baik bacanya. Kita coba ikuti. Jadi urutannya, dengarkan, hafalkan, amalkan. Amalkan ini termasuk adab dan akhlak, baru dibacakan. Sehingga interaksi hubungan kita dengan Al-Quran itu benar-benar dalam dan tidak terburu-buru. Coba perhatikan benar-benar ayat ini. Al-Qiyamah 16-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Tsumma inna alaina bayanah. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Berarti kita tidak boleh terburu-buru dalam menghafal Al-Quran. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Perhatikan urutannya, kenapa tidak dibalik? Berarti Al-Quran dikumpulkan di dada terlebih dahulu, hafal, barulah pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Cara pengajaran Al-Quran adalah dengan dibacakan, kemudian diikuti, sebagaimana bacaannya. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Untuk penjelasan kandungan tafsir yang belum dipahami, serahkan kembali kepada sumber yang mengajarkan, tidak kita tafsirkan sendiri. Ayat-ayat ini adalah petunjuk yang sangat jelas yang harus kita pegang. Betapa dalam maknanya jika kita renungi satu persatu. Jangan sampai kita mengabaikan ayat ini jika kita ingin dipermudah dalam menghafal Al-Quran. Di rangkaian video ini, saya hanya membantu menguraikan prinsip dasar secara logis dan sistematis. Petunjuk yang sebenarnya telah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita semua. Serta mengurai permasalahan yang generasi ini alami dan potensi besar yang mungkin kita tidak sadari. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita ini berada pada zaman yang sangat istimewa. Tidak pernah ada zaman lain yang seperti ini. Zaman ini kita bisa mendengar langsung bagaimana lisan-lisan imam terbaik di seluruh dunia membacakan Al-Quran. Kesempatan seperti ini bagaikan angan yang mustahil jika kita hidup pada zaman sebelum ini. Hanya saja selama ini tidak pernah ada yang menyadarkan kita betapa berharganya kesempatan yang kita miliki pada zaman teknologi ini. Pernahkah Anda melihat berapa paling banyak seorang guru bisa mengajarkan muridnya dalam satu waktu? Mungkin idealnya sekitar 5-10. Tapi dengan adanya teknologi, mereka bisa mengajar bukan 100-200 orang, tapi jutaan hingga miliaran orang sekaligus di seluruh dunia. 24 jam diputar non-stop. Bayangkan, bacaan Quran mereka terus diputar di seluruh dunia, jutaan hingga miliaran kali. Anda bisa membayangkan gak sih pahala orang yang membacakan Al-Quran jutaan kali hingga miliaran kali? Dan angka tersebut bukan bertambah, bukan berkali, tapi berpangkat hingga masa depan. Belum lagi pahala yang terus mengalir dari orang yang hafal Quran karena mereka. Hanya pada zaman ini, kita memiliki kesempatan beramal, walaupun sedikit, satu kali, tapi hasilnya tidak terbatas.
kita memiliki kesempatan menunjukkan kebaikan walaupun hanya satu ayat, tapi kepada jutaan orang. Penawaran macam apa ini? Panen pahala ribuan orang saja tidak terbayangkan. Qadarullah zaman ini, kita memiliki akses kepada miliaran orang 24 jam non-stop. Tidak terbayangkan betapa sangat besar potensi pahala jariah yang bisa kita dapatkan pada zaman ini. Benar-benar nggak ada pada zaman lain. Beramal tanpa batasan ruang, seluruh dunia dan waktu hingga akhir masa. Sungguh sangat merugi sekali lah jika kita tidak memanfaatkan kecepatan yang sangat berharga ini. Mumpung kita masih ada sedikit umur. Oleh sebab itu, dengan teknologi ini, kita harus membangun sebuah platform aplikasi khusus untuk pengajaran dan menghafal Al-Quran yang mendekati sebagaimana asalnya Al-Quran diturunkan. Untuk mempermudah kita semua dalam menghafal dan memahami Al-Quran dimanapun, kapanpun. Yang di dalamnya kita tidak hanya menjadi user, tapi bisa juga kontributor. Tentu juga dengan mengaplikasikan materi-materi mekanisme kerja otak yang telah kita bahas sebelumnya, seperti utamakan pemahaman, 3 jenis pemotongan, teknik atlet, murojaah dengan pengolahan berjangka, ujian, feedback, konsentrasi, dan pembentukan kebiasaan, agar interaksi kita dengan Al-Quran lebih mudah, dalam, dan berkesan. Tapi sayangnya, untuk mengembangkan sebuah platform aplikasi ini, kita membutuhkan user yang cukup banyak. Berikanlah support Anda dengan berbagi hal ini kepada orang yang memiliki tujuan yang sama. Rangkaian video-video ini bertujuan untuk mengumpulkan seberapa banyak orang yang masih memiliki cita-cita yang sama. Sesungguhnya yang kami lakukan sangatlah sedikit dibandingkan kewajiban kami yang seharusnya. Baik itu berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun haknya kaum muslimin. Kami melakukan yang sanggup kami lakukan. Semoga Allah memaafkan segala kesalahan kami. Ya Allah, janganlah wafatkan kami kecuali menjadi ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Episode selanjutnya, kita akan membahas tentang penerapan materi yang telah kita pelajari, mulai episode yang pertama hingga yang terakhir.